killed 210,000 Japanese people, 140,000 in Hiroshima, and 70,000 in Nagasaki, two-thirds of whom were women, children, and parents, while the number of military casualties and foreign detainees is not known with certainty. After the victory of the Alliance blow, America will become a superpower state in the world. 14 Agustus 1945. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu yang disiarkan oleh radio luar negeri terdengar oleh Sultan Syahrir. Merasa memiliki berita penting, Sultan Syahrir mengadakan pertemuan dengan para pemuda untuk menyampaikan berita tersebut. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar menggembirakan bagi kita semua dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Hal ini menyebabkan telah terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia. Apa yang harus kita lakukan jika memang sedang terjadi sebuah kekosongan kekuasaan? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Soekarno untuk mempercepat proklamasi? Ya, setuju. Proklamasi harus segera dilakukan. Tenang. Saya mohon saudara-saudara untuk duduk. Maka sebagaimana jika kita mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baik, jika kalian sudah setuju, besok kita akan ke rumah Soekarno. Untuk rapat kali ini kita akhiri saja, lebih baik kita pulang. Baiklah. Rapat mencapai kata sepakat. Mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Soekarno dan Hatta dengan maksud memberitahukan berita dan keinginan para pemuda. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Silakan. Ada apa ini? Oke, Bu. Maksud kedatangan saya ke sini ingin membicarakan keinginan saya dan rekan-rekan saya agar secepatnya Indonesia diproklamasikan. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud saya ingin agar secepatnya Indonesia diproklamasikan. Kalau seperti itu, saya tidak bisa memutuskannya sekarang. Saya harus berunding dahulu dengan Bung Karno. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Silakan dulu. Sebelumnya, ada apa ini? Begini, Bung. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk dipercepat. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan perintah dari Jepang pada sekutu masih belum tentu kebenarannya. Lebih baik kita mencari sumber yang lebih resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita itu benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut. Kita bicarakan dengan anggota partai lainnya. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sampai di sini saja, karena hari sudah malam. Sebelumnya kami minta maaf telah mengganggu waktu istirahat. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, Sultan Syahrir mengadakan rapat kembali untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Baiklah. Bagaimana kalau apa yang baru saja kita bicarakan kita lanjutkan kembali dengan Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta? Setuju. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk.
Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ya, tidak apa-apa. Memang kedatangan kalian di sini mau apa? Begini Bung, Bung sudah tahu kan bahwa keinginan kami ke sini menginginkan agar secepatnya Indonesia diproklamasikan. Ya, saya tahu. Saya juga menginginkan. Kalau Bung sudah tahu, kenapa Bung masih menolak usulan kami? Ya, kami tahu. Saya selaku anggota PPKI, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Yang saya takutkan adalah nantinya Jepang mengetahui rencana ini. Ya, saya tahu memang PPKI. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Silakan, gorok kayak saya, tidak usah menunggu besok. Tapi kami tidak ingin adanya campur tangan sedikit pun dari Jepang. Tenang, saudara Raffi. Baiklah Bung, jikalau pendirian Bung seperti itu, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi kami akan berusaha memproklamasikan Indonesia secepatnya. Kami pamit. Desakan para pemuda tidak menghasilkan apapun. Bung Karno masih dengan keputusan yang sama. Mereka, golongan muda, pergi meninggalkan rumah Bung Karno dengan penuh rasa kecewa. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membicarakan semua kelanjutan yang akan mereka lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Bahwasanya Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak percaya dengan berita ini. Begini saja, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan ke luar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi saya bingung kemana kita harus membawa kedua tokoh nasional tersebut. Gimana ya? Kita berikan saja tugas ini pada Sukut dan Latif. Baiklah, kami akan pikirkan dulu. Bagaimana kalau kita bawa dua tokoh nasionalis itu ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pusat pelatihan peta dan saya yakin keamanannya akan terjamin. Bagaimana, kalian setuju? Bagus. Kami setuju. Baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Kenapa kami harus pergi keluar kota? Ini sangat penting, Bung, untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Cepat, Bung. Ini sangat penting. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat lagi. Baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Bu, bapaknya ada? Ada. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Ini. Begini, Bung. Kami berdua ditugaskan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi keluar kota. Kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Bung, ayo cepat. Bung Hatta sudah menunggu di mobil. Mas, hari ini perusahaan saya tidak enak. Apakah saya boleh ikut? Apakah saya boleh membawa istri saya? Silakan. Ayo, Bung, dipercepat. Ayo, Bu. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Bung Karno dan Hatta untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Silakan, Bung.
Bung Karno, tidak ada waktu lagi. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi benar Bung, Anda harus segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia karena sedang terjadi kekosongan kekuasaan di negeri ini. Maaf, saya tidak bisa. Kalau Indonesia tidak segera diproklamasikan, kubunuh kau. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin kemerdekaan Indonesia disegerakan. Namun, Bung Karno menolak. Ya, saya tahu. Tapi bukan seperti ini caranya. Kita harus membicarakan dengan kepala dingin. Kedatangan Ahmad Subarjo dengan keberaniannya memberikan jaminan nyawanya sendiri membuat Subeno selaku komandan peta Mas Dampo mengizinkan Ahmad Subarjo untuk menjemput rombongan Soekarno kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno pergi untuk bertemu dengan Gunsekan Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Namun, Gunsekan menolak menerima Soekarno-Hatta pada tengah malam. Mereka kemudian bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Selamat malam Tuan. Malam. Ada urusan apa bapak-bapak sekalian datang ke sini kemari? Bagaimana kalau kita mengadakan rapat untuk mempercepat kemerdekaan? Tidak bisa. Kami sedang sibuk menghadapi sekutu. Untuk proklamasi, datanglah lain kali. Kami akan memberitahu kalian secepatnya. Pertemuan dengan Nishimura tidak mencapai kata sepakat. Sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Atas saran dari Ahmad Subarjo, rombongan Soekarno kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa? Bagaimana jika kami meminta untuk mempercepat proklamasi? Silakan. Kalian boleh menggunakan warna ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kalian silakan menggunakan warna ini. Saya akan beristirahat di kamar saya. Baik, terima kasih. Bagaimana isi pembukaan Undang-Undang Dasar? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di Jakarta. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Saudara Sayuti, Ya, Bu. tolong ketikkan teks proklamasi ini. Siap.
Ibu. Terima kasih. Silakan kembali. Karena kalian sudah menyetujui, kita tanda tangani teks proklamasi ini. Bagaimana kalau kalian saja yang menandatangani sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Baiklah. Bu, Iya kan Mas? tolong jadikan bendera merah putih karena proklamasi akan segera diselenggarakan. Baik Pak. Sekarang mari kita persiapkan untuk persiapan yang lainnya. Ya, setuju ya. Mari. Pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi dan mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno. Para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda diliputi kebanggaan. Para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya berterima kasih banyak pada rakyat-rakyat yang akan menyaksikan momen penting negara Republik Indonesia, yaitu kita akan memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begini, kita terlepas dari belenggu-belenggu penjajahan, di antaranya Portugis, Inggris, dan Jepang. Hari ini kita mengibarkan
kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Jalan di tempat, gerak, langkah tidak maju. Jalan. Bendera siap.